Shalom anak-anakku sekalian, selamat datang kembali dalam kelas pembelajaran online untuk kelas 10. Dan materi kita pada kesempatan kali ini adalah Roh Kudus membaharui gereja. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar di part yang kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang part yang pertama. Dan sekarang kita akan melanjutkan di part yang kedua tentang Roh Kudus membaharui gereja. Roh Kudus sebagai agen pembaharu gereja. Roh Kudus sebagai agen pembaharuan gereja. Apa yang dimaksud di sini? Gereja perdana adalah komunitas yang diperbarui sehingga komunitas itu tidak terjebak oleh belenggu hukum Taurat. Ketika banyak orang tertarik untuk menjadi pengikut Kristus, bahkan juga orang-orang berasal dari latar belakang non-Yahudi, Petrus menyatakan bahwa mereka tidak perlu dibebani dengan Taurat, melainkan bisa langsung menerima Kristus dan menjadi Kristen. Jadi bukan berarti harus mempelajari banyak Taurat baru bisa menjadi pengikut Kristus atau menerima Kristus, tidak. Tapi saat dia percaya dan mau mengikut, itu bisa langsung menjadi pengikut Kristus atau menjadi seorang Kristen. Arti Kristen adalah pengikut atau pengikutnya Kristus. Dalam Kisah para Rasul 10 ayat 9 dan seterusnya diceritakan pengalaman Petrus yang bermimpi dan melihat sebuah meja turun dari langit, dan di meja itu dapat berjenis makanan, ada yang halal, tapi ada juga yang tidak halal. Lalu Petrus mendengar suara yang memerintahkan supaya ia memakan semua makanan itu. Namun sebagai orang Yahudi, Petrus menolak makan makanan yang haram. Jadi Petrus menolak memakan makanan yang haram, jelas ya. Setelah suara itu berkata 3 kali, akhirnya Petrus pun mengerti. Dia menjadi sadar bahwa di mata Allah tidak ada makanan yang haram. Dan itu berarti perintah Tuhan dijadikan relatif. Jadi bukan masalah haram atau tidak haramnya, tetapi bagaimana sikap kita dalam berperilaku. Orang asing, goyim yang dianggap sebagai orang yang harus dijauhi, justru sekarang boleh diterima menjadi bagian dari gereja. Yang dulunya bahwa orang goyim, orang asing dijauhi, tapi sekarang boleh diterima menjadi bagian dari sebuah gereja. Wow. Jadi di sini kita bukan masalah membahas haram atau tidak haram, orang Yahudi tidak Yahudi, dikatakan bahwa Yesus menerima siapapun yang mau menerima dia bisa diselamatkan. Bukan berarti dia harus mempelajari segala hukum Taurat baru dia bisa diterima, tidak. Dia mau menerima Yesus tapi bukan berarti tidak mau belajar sama sekali, tidak menerapkan hukum Taurat sama sekali, tidak. Tetap belajar, mempelajari apa yang benar dan apa yang salah, dan tidak menyepelekan hukum Taurat itu sendiri. Bahkan Tuhan mengajarkan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia dengan sepenuh hatimu. Itu sudah sangat mencakup seluruh hukum Taurat tentang hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia. Jadi bukan berarti kita seenaknya sendiri dalam berperilaku atau melakukan suatu tindakan mentang-mentang sudah menjadi Kristus, kita bisa melakukan segala sesuatu yang dianggap kita sendiri itu benar, tidak. Kita harus mengikuti apa aturan yang sudah tertulis dalam kitab suci, entah itu Taurat dan hukum kasih dalam perjanjian baru. Gereja perdana itu akhirnya mengerti bahwa yang paling utama bukanlah apa yang tertulis dalam hukum Taurat, melainkan jiwanya, jiwa kita semuanya. Apa kita melakukan hukum Taurat itu hanya cuma sekedar rutinitas, kebiasaan, ketakutan atau bagaimana? Tapi yang terpenting adalah saat kamu melakukan itu dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, karena tahu itu adalah perintah Tuhan, yaitu tuntutan supaya umat Allah bertindak adil dan setia kepada Allah, setia kepada Tuhan, dan bertindak adil kepada sesama. Dari sini kita dapat mengerti bagaimana pembaharuan yang terjadi dalam hidup kita di dalam gereja Tuhan hanya bisa terjadi dengan benar apabila hal itu dipimpin oleh Roh, yaitu Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri yang tetap tinggal di dalam gereja, dalam hati kita dan menuntut jalan hidup. Saat ini kita dibimbing oleh Roh Kudus
untuk bisa menjadi pribadi yang dibaharui, menuju pribadi yang lebih baik lagi, melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak seenaknya sendiri melakukan dosa dan segalanya. Tuhan benci tentang dosa itu. Maka kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena Tuhan mau kita bukan cuma sekedar menaati Taurat semata, tapi tanpa meresapnya dalam jiwa kita, karena kita mau bertindak adil kepada sesama dan setia kepada Allah. Kemudian komunitas yang inklusif. Apa ini komunitas yang inklusif? Perubahan apalagi yang dapat kita temukan dalam gereja perdana pada waktu itu? Untuk memahaminya kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa orang-orang Yahudi adalah hidup secara eksklusif. Mereka menganggap diri mereka yang lebih baik daripada bangsa-bangsa lain. Itu sangat tidak baik. Menganggap dirinya adalah bangsa yang lebih baik dari orang lain atau suku lainnya. Itu sangat tidak baik. Dan kita memiliki jiwa yang inklusif, bukan eksklusif. Namun demikian, dalam Kisah para Rasul 2 digambarkan bahwa gereja perdana terdiri orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Wow, gereja perdana terdiri dari orang-orang dari berbagai daerah di seluruh dunia. Itu berarti walaupun pada mulai murid Yahudi dari orang-orang Yahudi, bahkan hanya dari satu daerah saja, yaitu Galilea, gereja perdana sudah terjadi orang-orang yang berasal dari latar belakang bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Jadi bukan cuman kita dari orang Yahudi atau bagaimana, enggak, kita semua. Bahkan kita bukan orang Yahudi, kita orang Jawa, mungkin orang Medan, orang Kalimantan, orang Ambon, orang Papua, kita Indonesia, tapi kita diterima, kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat kita. Bahwa gereja terdiri dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Kemudian kehadiran orang-orang Helenis, kehadiran orang-orang dari berbagai latar belakang bahasa dan budaya itu, ternyata gereja perdana juga berisi orang-orang Helenis. Apa itu orang Helenis? Yaitu orang yang berbahasa Yunani dan kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi, berbahasa Yunani. Karena pada itu adalah bahasa Yunani adalah bahasa, bisa dikatakan bahasa internasional, bahasa yang digunakan hampir seluruh daerah. Dan mereka pasti ya kemungkinan bukan orang keturunan Yahudi. Dalam Kisah 6 ayat 1-7 dikatakan bahwa para murid semakin kewalahan karena semakin banyak jumlah orang-orang yang bergabung menjadi warga gereja atau pengikut Kristus. Karena itulah para rasul kemudian mengangkat 7 orang diaken. Artinya apa? Pelayan, meja yang membantu pelayanan dalam sebuah bait Allah dan sebagainya. Pelayan meja, apa yang di sini pelayan meja? Ketujuh diaken yang diangkat dari itu adalah yang pertama Stefanus, Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Baik-baik ya. Pesan ini menarik karena orang-orang Helenis mendapat jabatan yang cukup tinggi di gereja. Bukan orang Yahudi, orang Helenis. Jadi Tuhan tidak memilih, harus orang Yahudi, harus orang ini, harus orang itu. Semua memperoleh peran atau kedudukan yang sama. Mereka menjadi Kristen tanpa diwajibkan untuk menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Artinya harus lebih dahulu disunat dan dikenai berbagai kewajiban untuk menaati Tuhan. Nah, ini menjadi alasan kenapa orang Kristen memang tidak diwajibkan untuk sunat dalam suatu aturan keagamaan. Karena di sini dikatakan bahwa untuk menjadi seorang pengikut Kristus bukan harus menaati kehidupan atau aturan-aturan seperti orang Yahudi. Artinya harus disunat dan melakukan atau menghafal atau menaati segala hukum Taurat. Hafal dulu baru bisa, tidak. Tapi kita bisa langsung Islam. Tapi untuk masalah sunat dan tidak sunat itu bukan masalah baik atau tidak baik. Lebih baik disunat. Kenapa? Untuk aspek kesehatan. Ya, saya ulangi, adalah aspek kesehatan. Dan mengenai sunat atau tidak sunat, Pak Roy pun menganjurkan kita sebagai orang percaya tetap kalau sebagai yang laki-laki tetaplah bersunat. Karena apa? Sunat itu adalah
suatu hal yang baik, karena itu adalah suatu dalam medis adalah untuk kesehatan dan sebagainya. Orang ini pun disunat karena apa? Memang menaati aturan dari tenaga kesehatan. Jadi di sini yang mau dikatakan bahwa bukan masalah harus tidak boleh makan haram atau tidak makan haram, harus sunat atau tidak sunat, atau harus mau menghafal semua kuburat, bukan itu. Intinya adalah saya menerima Yesus sebagai juru selamat, bukan melalui latar belakang harus ini harus itu, tidak. Jadi bagaimana mau menerima Yesus sebagai juru selamat dengan sepenuh hatimu, dan tidak lupa untuk selalu belajar apa yang mau dituliskan dalam kitab suci. Jadi kita seenaknya sini, saya dibebaskan, saya boleh ini, boleh itu, saya boleh bisa berdosa karena saya baru ditebus. Tidak, kita tetap harus menjaga hidup kita, karena bukti kita menerima Yesus sebagai juru selamat, hidup kita sudah benar, dilahirkan kembali adalah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Apa maunya Tuhan? Tidak berdosa, hidup benar di mata Tuhan, tidak sembarangan. Jadi kalau ada orang yang menyalahgunakan bahwa saya sudah diselamatkan, saya bisa berbuat dosa seenaknya, itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru. Kemudian ada keterbukaan terhadap perempuan. Keterbukaan yang terjadi di gereja ternyata tidak terbatas pada kehadiran bangsa-bangsa lain. Kita juga melihat kehadiran para kaum perempuan dalam kegiatan dan bahkan kepemimpinan gereja. Karena pada waktu itu, padahal selama ini kaum perempuan sama sekali tidak memiliki peran dalam kegiatan keperibadatan di rumah sembahyang Yahudi. Perempuan adalah manusia kelas 2 yang tidak boleh memimpin suatu ibadah dalam rumah-rumah ibadah. Tapi gereja mula-mula perempuan mendapat peran yang lebih banyak, dan di situ dikatakan bahwa berarti pembaruan gereja di sini ada unsur bahwa perempuan mendapat porsi lebih baik, ada kesetaraan untuk kaum perempuan. Jadi tidak dibedakan lagi kamu adalah wanita adalah kelas nomor 2, laki-laki kelas nomor 1, tidak, semua sama di depan Tuhan. Kemudian sida-sida dan ritual Yahudi, apa dimaksud di sini? Mengapa baptisan terhadap sida-sida ini bisa menimbulkan kehebohan di kalangan para murid dan gereja perdana? Siapakah sida-sida itu? Orang sida-sida atau orang kasim adalah laki-laki yang buah zakarnya hancur atau dengan sengaja dihancurkan. Di zaman dahulu praktek ini biasa dilakukan untuk menghasilkan laki-laki yang tidak mampu berhubungan seks, sehingga ia dianggap aman untuk menjadi pengawal harem. Ya, bagian dari itu. Apa ini berkaitan erat dengan pemahaman tentang kesempurnaan di kalangan umat tersebut. Orang-orang yang kurang sempurna atau memiliki cacat tubuh dilarang mendekat ke kemah suci atau belakangan bait suci. Sama seperti halnya korban yang dipersembahkan di kemah suci tidak boleh korban yang telah ditenangkan. Jadi di sini terjadi baptisan kepada sida-sida menjadi kontroversi, karena sida-sida secara fisik tubuhnya sudah tidak sempurna dan sebagainya, tapi malah bisa dibaptis. Jadi untuk menerima Yesus dan gereja perdana untuk menjadi seorang yang percaya, bukan masalah tubuhnya harus sempurna, tidak boleh cacat dan sebagainya. Tuhan menerima apapun kondisinya, karena Tuhan melihat hati, bukan masalah fisik yang terlihat dari Tuhan. Jadi bagaimana gereja melakukan gereja yang inklusif, yang tidak membeda-bedakan atau memberikan aturan bahwa harus seperti ini, harus seperti ini. Memang ada aturan, tapi aturan yang tidak menjatuhkan atau mengucilkan golongan tertentu sehingga tidak bisa menjadi pengikut Yesus atau menjadi bergabung ke dalam gereja. Tuhan sangat luar biasa. Gereja mula-mula Roh Kudus sangat membaharui gereja, dan gereja yang tadinya eksklusif jadi sangat inklusif dan menerima perbedaan yang ada, menerima perempuan, menerima sida-sida, bahkan di sini dikatakan tadi menerima orang-orang Helenis. Jadi bukan hanya orang Yahudi, bahkan kita bukan orang Yahudi, tapi Tuhan menerima kita. Bukan dituntut urus kita menghafal hukum Taurat, tidak, tetapi kita harus melakukan itu, karena hukum Taurat ada dalam hati kita, bukan hanya cuma sekedar dihafalkan, tetapi kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sembarangan, dan kita tidak menyepelekan tentang hal itu, dan kita tidak bisa melakukan dosa sembarangan lagi. Kita tidak boleh melakukan dosa karena
Tuhan benci dengan dosa. Dan kita menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Kira bisa paham, dan kalau tidak paham dan bisa bertanya langsung kepada Pak Roni atau membaca buku paketnya secara lebih detail lagi. Dan selamat belajar. Sampai ketemu di part yang ketiga pada bab ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.